Waalaikumsalam. Pertanyaan saya begini Pak, dari hasil timbangan amal kebaikan baik itu mereka itu kan ada, kalau timbangannya berat itu berarti masuk golongan kanan. Saya maksud di situ, adakah waktu kita itu di surga itu ada batas waktu masanya kan, misalnya kok kamu dijatah 5 tahun katakanlah gitu ya, yang full timbangannya berat itu 10 tahun gitu. Apakah ada seperti itu? Iya. Terima kasih. Langsung ya Sam ya. Ya, kalau udah masuk surga tuh udah abadi ya, sudah selamanya. Nah, kalau sudah 5 tahun langsung habis perpanjangan ke KTP. Di sana nggak ada lagi baca Quran, di sana nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi macam-macam ibadah, sudah nggak ada lagi ya. Jadi itulah balasan orang yang beriman bertakwa di surga, meskipun kasih sini Pak orang dosanya kalau Allah maafkan ya langsung surga. Nah itu ya. Jadi finish terakhir Pak Allah ya. Ya semua selamanya Pak. Kita nggak akan tua, nggak akan mati di situ, hidup selamanya di situ. Ya Allah bisawab. Ya lagi. Iya saya tambahkan Pak mungkin. Oh sudah beda ya. Iya. Jadi tugas seorang bapak itu adalah membina keluarganya, terutama istri dan anak. Suami ya, suami. Iya, suami. Ya. Suami itu berat. Kalau kita nggak bisa, itu bisa kita masuk neraka. Ya. Makanya kita harus membina keluarga kita. Itu ada di ayat di surat 66 ayat 6. Kalau tidak salah itu ya. Itu jagalah keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya api, batu dan manusia. Tahrib. Iya, tahrib itu ya. Yang masih ada lanjutannya, sudah nggak usah nanti kepanjangan. Terus sebenarnya perempuan itu surganya tuh gampang, paling gampang wanita itu masuk surga. Kalau taat sama suami, ya cukup sholat 5 waktu, nggak perlu pakai sunah. Terus puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan. Artinya kehormatan itu syar'i, dia ya pakai pakai pakaian hanya yang kelihatan kanan sama muka, lainnya tertutup. Terus jangan sampai seperti orang telanjang. Nanti itu telanjang pakai yang ketat sehingga kelihatan semua lekuk-lekuknya. Nah itu. Kemudian taat sama suami. Apabila suami yang turuti. Itu. Ya, itu tambahan. Monggo beda. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan apakah alam kontoroh atau jembatan itu yang biasa dikenal dengan jembatan Shirathul Mustaqim? Pertanyaan saya itu. Kemudian di sini judulnya ngerinya alam kontoroh. Tapi saya baca di sini orang yang di alam kontoroh itu yang sudah lepas dari neraka. Berarti di bawahnya tidak lagi neraka tapi sungai. Nah, terus ngerinya mengapa ngeri? Kan sudah bahagia karena sudah terselamatkan. Apa saya yang kurang paham nih? Terus ada satu hadis yang di paling bawah ini tadi agak tergelitik saya. Kelak manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat. Para hamba dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berhitam dan buhman. Nah ini kok hitam-hitam juga disebut manusia kan
sudah ya, yang waktu di dunia sudah berhitung. Terima kasih, gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk strategi membuat judul itu untuk apa? Untuk menarik ya, betul nggak? Untuk menarik agar datang mendengarkan pengajian. Ya, apa tuh judul ini gitu? Kayak judul film kayak gitu. Nah, ternyata begitu juga judul itu ya. Betul bahwa jembatan Sirat itu jembatan yang akan menjatuhkan orang-orang durhaka, orang-orang tidak beriman, tidak bertakwa, dan dosanya lebih besar daripada amalnya. Itu jomplang di situ ya, jatuh di situ. Bagi orang yang punya syahadat, meskipun jatuh di situ, ya dicuci dulu di neraka itu mungkin 5 tahun, 100 tahun, atau berapa tahun kemudian dia akan kembali ke surga. Karena masih punya syahadat, ya, syahadat. Tapi bagi orang yang murtad, orang yang kafir, yang betul-betul tidak beriman, maka ya di situ adalah permanen, ya, kan nggak punya syahadat lagi, nggak punya syahadat lagi, ya. Itu yang disebut sirat. Kemudian kontoroh ini kan masih asing. Yakin Bapak Ibu asing kontoroh itu ya. Maka saya gantikan dengan ngeri. Padahal sebenarnya itu sudah enak, ya betul kata beda, itu sudah enak. Orangnya sudah lepas dari sebuah nasihat itu udah tidak perlu betul tasakuran, gitu kan? Tasakuran, ya, bacaan. Tapi di sana nggak ada bacaan lagi, Pak. Ya, bersyukur kepada Allah. Tinggal menghitung aja, mendamaikan, mengislahkan satu dengan lain, ya, agar tidak ada lagi rasa iri, rasa dengki, dan rasa-rasa yang tidak bagus, ya. Dan itu akan dimantapkan ketika sudah masuk ke surga, ya. Dalam tafsirnya di surat Al-A'raf itu katakan semua umat Muhammad itu akan masuk jembatan Sirat itu pertama, nggak ada yang lain. Yang masuk yang lewat jembatan Sirat itu umatnya Muhammad semuanya, yang selamat dulu, ya, sampai ke Toro. Lainnya Pak, Ya, lainnya langsung jegur ke dorong langsung gitu. Ya, kemudian setelah masuk di kontor tadi itu, ketika pintu terbuka, apa yang kita dengar pertama? Ada yang tahu? Pernah? Ketika pintu surga dibuka seluas-luasnya untuk berbayat manusia umat Muhammad, yang kita arah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbaddar. Itu kata Allah. Ucapan selamat dan salam untuk semua umat Muhammad, ya, yang telah sabar ketika dunia, sabar untuk sholat, sabar untuk ngaji, sabar untuk silaturahmi, sabar untuk bakar zakat, infak sedekah, ya, itu kan sabar yang tinggi itu, ya. Kalau nggak sabar, enggak sholat, enggak ngaji gini, enggak, betul nggak? Betul, enggak. Udah ngadem, rumah dulu sinetron, betul nggak Bu? Kalau sinetron dari rumah gitu kan? Apalagi subuh, main HP. subuh, apalagi subuh, subuh, orang ada kerupi, banter siapa? Telinganya tambah dirapatkan selimutnya, karena apa? Dingin, enak tidur. Tapi itu nggak sabar namanya. Yang sabar itu yang wudhu dingin, jalan ke masjid. Kayak Pak dari sini, Pak Umar, ya semuanya yang sini semua jalan. Bapak nggak zona adat, ya. Itu sabar. Nah, sabarnya bima sobratu bani mau batar, artinya bahwa engkau sabar dan ini kenikmatan terakhir, tidak lagi kenikmatan, tidak lagi yang lain. Di sini tempat akhir engkau menikmati surgamu, gitu loh, ya. Ketika pintu surga itu dibuka, ketika pintu surga dibuka, apa yang terjadi? Dua peristiwanya, banyak akar pohon surga yang jalan sendiri menuju mulut kita masing-masing. Akar pohon surga itu ujungnya nggak terbatas, masuk ke mulut kita masing-masing, langsung kita merasa nyes. Apa yang terjadi kayak itu? Setelah minum air surga dari akar dari itu pohon tadi, kita menjelma menjadi usia 33 tahun. Akhirnya sohe, ya. Tingginya mendadak menjadi 30 meter, tingginya Nabi Adam. Lidah kita biasa bicara bahasa Indonesia, fasih bahasa Arab. Jadi itu artinya sesuai, ada tiga ya. Tingginya 30 niru Adam,
umur 33 seperti Nabi Isa sudah diangkat ke langit, dan Nabi Muhammad meninggali bahasa Arab. Kita bisa fasih bahasa Arab. Ini sahih hadisnya. Ya. Karena amal kita, ya. Gitu ya. Ada lagi? Ya. Namanya jembatan Siratul. Oh, yang tadi. Apa yang mana, Bu? Untuk Nama itu tadi Kontorah sama Siratul Mustaqim sama. Oh, lain. Lain itu jembatan kontor itu jembatan untuk mengadakan kisos antar manusia umat yang Muhammad saja. Di luar umat Muhammad nggak ada lagi di situ, hanya umat Muhammad yang masuk di kisos itu, ya. Kemudian tadi telanjang, buhman, nggak pakai asaki. Memang orang dibagikan di situ kan nanti dari Yaumul Bats, hari kebangkitan. Kemudian Yaumul Masar, kepada Masar, itu semua telanjang. Apa kita seperti kita terus orang lihat tuh lihat tuh itu barangnya Pak Angko banyak. Wah itu kok ibu-ibu itu kok begini, nggak ada lagi itu Nggak ada pikiran. nggak ada kayak itu. Kita sudah ketakutan yang luar biasa, matahari di atas kepala kita, ketakutan biasa nggak lagi pikir situ, ya ketakutan sudah nggak ada lagi. Hal kita pakai dimensi dunia pikirnya, jadi kita mesti heran, ya. Tapi dia nanti di akhirat nggak ada seperti itu. Begitu, semoga dari tambahkan lagi Pak mungkin. ya. Coba. Itu sesuai dengan tema itu kontoro. Jadi kalau jembatan Siratul Mustaqim kan itu ada resiko ya. Ya. Artinya yang gagal. Jatuh. Nah kemudian itu juga sudah melewati tentang mizan, tentang Ya. apa buku juga, catatan amal juga Ya. sudah disediakan. Nah kemudian di kontoro ini resiko apa yang bisa diterima seorang muslim? Artinya di situ itu ada resiko apa atau yang diuntungkan atau yang dirugikan, karena namanya sebuah perhitungan di situ kan pasti juga ada apa akibatnya kan gitu. Apakah itu sebagai sebuah penentuan, karena insya Allah sudah hampir masuk surga kan ini di kontoro, karena sudah melewati Siratul Mustaqim. Nah itu kira-kira seperti apa di kontoro yang terjadi itu sebuah kisos itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Pak Joko bertanya, coba dibaca takhris hadis nomor 3. Ya, Ibu, takhris hadis nomor 3. Syekh Ibnu Utsman ini menjelaskan pembalasan ini bukan pembalasan yang pertama seperti yang terjadi di permukaan hari kiamat pada masa maksudnya ya. Karena kisos ini di kontoro ada kisos sifatnya lebih khusus, jadi dengan tujuan menghilangkan rasa dendam dan dengki serta permusuhan yang berada di atas dada manusia. Itu. Jadi dengki antar manusia itu dihilangkan yaumul kisos, yaumul kisah atau yaumul kontor tadi itu. Ya, sehingga kisos ini kedudukannya sama persis sebagai penyuci dan pembersih jiwa-jiwa kita semuanya. Gitu ya. Di dalam ketika ini. Mungkin jelas Pak ya? Ya. Tujuannya itu. Tidak ada dendam artinya Oh iya, menghilangkan dendam tadi itu. Segala macam-macam ya. Masih ada waktu 5 menit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin syariat harus diterima qala sami'na wa ta'na gitu. Artinya sesuatu yang tidak masuk akal pun kita harus yakini. Saya ingin tanyakan sebenarnya, mohon maaf tanpa mengurangi rasa iman semuanya. Allah tanpa perhitungan, tanpa peradilan itu kan sudah tahu nih. Kita berat yang mana, berat pahala ataukah berat dosa. Terus kemudian apa sebenarnya maksud Allah, hikmahnya di saat Siratul Mustaqim, terus kemudian jembatan Sirat itu maaf, terus kemudian Yaumul Mizan, penimbangan, terus kemudian pencatatan buku amal diterima tangan kanan atau tangan kiri. Sebenarnya hikmah di balik itu apakah mendramatisir agar kita taat dan gambaran surga dan neraka sudah di abang itu, ataukah ada hikmah yang lain gitu. Ya. Oh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran itu basiron wa nadiron, kabar baik dan peringatan.
Quran itu basiran wa nadhiran. Kabar baik dan peringatan. Kabar baik bagi orang yang suka baca Quran, suka menerjemahkan, memahami arti itu kabar baik. Tapi orang yang kufur, ingkar dengan Quran, maka itu peringatan. Peringatan tentang ajal akan tiba, ya. Jika engkau tidak bisa berucap la ilaha illallah ketika akhir ajal, maka itulah akan menjadi siksaan pertama dalam akhirat, yaitu alam kubur. Maka di situ dikatakan wa akhiri kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang bisa di akhir hidupnya itu bisa ucap la ilaha illallah, masuklah dia surga. Tapi kunci untuk membaca itu bukan karena hafal, karena amal. Maka amal itu dikatakan tadi itu kita sholat yang baik dengan ilmu yang benar, ya, silaturahmi ngaji seperti ini yang benar, ya, dengan guru yang paham, ya, tidak guru-guruan yang tidak paham, yang tidak bermoral, ya. Saya hari ini menulis kultum, kultum saya adalah kultum saya pagi tadi masuk ya. Judulnya kultum saya kan kultum mengkritik, karena banyak sama yang bertanya kultum satu kultum tadi pagi itu ya. Gus ya, ada ulama yang rupanya Gus tapi omongannya jorok gitu kan, saya tulis itu tadi pagi. Nah itulah sebenarnya kita tuh di sini itu apa toh? Adunya maju atul akhirat, dunia itu tempat bercocok tanam, ya. Kalau kita tanamnya bagus, akan mundur di akhirat juga bagus. Tapi kalau di dunia itu tidak beramal bagus, tidak menanam bagus, maka di sana mundur juga buruk. Mundur buruk itu berarti akan jatuh di jembatan Sirat. Maka ada sunnah Nabi yang kemarin tiap hari saya serahkan, ada gambarnya, ibu masih ya, gambarnya itu orang pertama kan masuk ke Yaumul apa dulu? Yaumul Barzah, hari kita ada Yaumul Barzah. Setelah itu masuk ke Yaumul apa? Yaumul Barzah. Hari kemudian Yaumul Ba'ts, dibangkitkan. Setelah Yaumul Ba'ts apa? Yaumul Masar, kita dipanggil Allah kepada Masar. Yaumul Masar apa? Di sana dikumpulkan untuk Yaumul Hisab, dihitung. Yang keempat Yaumul Hisab, yang kelima Yaumul Mizan. Yang keenam Yaumul apa? Sirat. Ya. Yang ketujuh Yaumul Qantoroh. Yang terakhir Jannah atau nar, jannah atau nar. Bila mana? Semua dituntut Allah dengan hati-hati sudah bahwa semua yaumul itu harus kita taati, kita tepati, dan kita harus bisa menempuh dengan benar. Ya, kalau lalai sedikit saja maka ya kita akan menabung hal yang kurang bagus. Gitu ya. Lagi, masih belum ada. Saya tambahkan Pak, ya. Yang masalah tadi telaga Nabi. Jadi itu sebelum kalau sebelum dihisab. Jadi umat Islam itu minum di situ. Siapa yang minum di situ tidak akan haus, walaupun matahari di atas kepala. Kemudian ada umat Muhammad yang diusir sama malaikat. Tapi Nabi bilang, kenapa itu umatku? Maksudnya kembali. Mereka mengamalkan bid'ah, sehingga itu makanya diusir itu. Jadi jelas masuk neraka itu kalau gitu. Itu kira-kira anunya gitu. Ya. Kalau nanti kepanjangan kalau tidak. Ya, oke. Jadi terima kasih Pak Haji Aziz ya. Jadi Telaga Kausar itu ada di surga, di dalam surga. Airnya itu didapat dari sungai surga yang masuk ke telaga itu. Air telaga itu didapat dari air sungai surga. Itu tafsirnya begitu ya. Nah, orang-orang yang tadi dikatakan Pak Aziz betul, yang mengamalkan ibadah yang dikatakan bid'ah itu akan kembali kepada kan dari dalam surga ya, kepada Allah. Bagaimana caranya
Tapi disitulah akan terjadi hukuman dari karena dia ngamalkan hal yang kurang baik di situ, ya, yang bid'ah. Mungkin ada ampunan, yaitu Allah Taala. Tapi yang saya dia sudah lepas dari yaumul sirat dan yaumul qadarah. Ya, lagi cukup ya, cukup dari kanan cukup. Ada lagi? Tadi tujuannya apa Pak? Tujuannya diadakan perhitungan mizan, padahal Allah sudah tahu seandainya tidak ada penimbangan atau peradilan, Allah sudah tahu nih beratnya berat di mana gitu. Ya sebenarnya tujuan utama kalau seluruh amal kita, Nabi katakan bahwa aku suka puasa Senin dan Kamis karena tiap Senin dan Kamis itu amalku dicatat dan akan dikembalikan pada Allah, dihisab. Kemudian ketika malaikat di depan kita, di belakang kita itu Ar-Rahd 11 ya, itu mencatat amal itu pagi dan petang. Malaikat silih berganti mencatat itu. Untuk apa kerjaan seperti itu? Habis sama dengan teriakan masyarakat itu, untuk apa malaikat itu? Allah sudah tahu, semua tahu ya. Tapi itulah sesuatu yang Allah berikan tugas kepada mereka itu untuk kegiatan dia, kegiatan para malaikat itu pasti ada hal yang Allah bisa mereka mencatat itu, ya. Semua dicatat, Allah tahu. Inna Allah sami'un basir, bisa mendengar, bisa melihat semuanya, Allah tahu semuanya. Tapi kan dia Allah mengangkat pembantu-bantunya itu untuk memberikan pekerjaan seperti itu. Tidak hanya itu, kerjaan sampai nanti di yaumul akhir, ya. Gitu ya, itu bagian dari iman kita, percaya pada malaikat, ya. Itu harus kita percayai. Itu Quran kata. Lahu mu'adatu min baini yadihi wa min khalfihi afamirah. Ya. Jadi Allah itu menciptakan malaikat yang ada di depan kita dan di belakang itu mencatat amal kita pagi dan petang silih berganti. Itu ya itu di Ar-Rahd 11. Ya kalau sudah itu mau dibantah gimana? Itu kan yang berfirman Allah. Kalau kita tidak mengimani satu saja ayat Quran, bagi kita sudah kufur nanti. Kita nggak mau dari orang kufur. Ya. Itu yang begitu. Masih ada Pak? Masih, ya terakhir. Ya, baik. Ya. Kalau kita cermati untuk apa ya, tentang kehidupan yang akan datang atau kehidupan hari akhir ataupun hari pembalasan, itu terkadang kan kalau tidak dengan bahasa iman kan banyak yang tidak percaya. Bahkan kita tahu bahwa ada tokoh nasional pun mengatakan seperti itu, sehingga sepertinya perlu ada satu pengertian yang mungkin secara bahasa non iman itu bisa tidak diberikan satu penjelasan bahwa akhirnya mereka percaya bahwa nanti ada hari pembalasan, ada surga dan neraka dan sebagainya, tapi bahasa ilmiah dan tidak semata-mata menggunakan bahasa iman atau non. Ya, jadi Allah tuh menjadikan akal untuk manusia, akal, pikiran, dan juga perangai, ya, akhlak. Maka orang-orang yang tidak paham Islam, ya, kemudian banyak fenomena alam yang terjadi yang mereka tidak paham, akhirnya dia mengaku Islam. Fenomena pertama yang perasaan di sini adalah misalnya dua lautan yang terpisah, yang nggak bisa pisah, airnya lain, ikannya lain, ya, itu kan fenomena alam yang tidak mungkin terjadi. Air dengan air kok nggak bisa kumpul. Nah itu orang-orang Barat yang meneliti itu, ahli biotika mengatakan itu tidak mungkin ini. Ada apa? Ketika dia sampai di kota kembali, di akademisi, dia belajar mencari kitab-kitab, hanya Quran yang bisa jawab.
jatuh gitu ya, contoh fenomena alam. Fenomena alam yang ditemukan oleh para profesor di Amerika. Seorang istri ini harus sebulan yang lalu Bu Ida katakan 4 bulan 10 hari masa idahnya baru boleh nikah lagi. Karena binnya biar jelas bin siapa ini, bin A atau bin B itu. Jadi kalau belum 3 bulan orang-orang barat kan sudah nikah kembali ya, sehingga B-nya campur-campur. Dan itu bisa dikatakan ahli kedokteran yang betul adalah Quran ya. Yang ketiga filmnya lah Fir'aun itu tergantung orang nggak percaya ya. Tapi ketika para profesor di Prancis meneliti bahwa tubuhnya kerangkanya Fir'aun itu mengandung garam, baru paham. Dia paham dan dia akhirnya bersahadat. Jadi banyak fenomena alam yang menjadikan orang-orang yang berpikir itu masuk Islam. Tapi orang yang ini maaf nggak paham akalnya dipakai ya berarti dia akan bicara dogma, percaya dengan dogma ya. Maka kayak itu kita ikuti dialog debat antara non Islam dan Islam yang tiap saat kita bisa dengarkan lewat itu Ustadz Juma ya, Juma itu orang ya, orang-orang Islam itu banyak masuk Islam, banyak bersahadat, banyak yang masuk Islam, Zakir Naik ya, Ahmad Dedat ya, itu banyak generasi-generasi yang Allah karuniai kemampuan untuk baca Bible luar kepala ya, dan akhirnya dia masuk Islam ya. Gitu ya, barangkali cukup karena waktunya. Kita libur 1 minggu ya, hari Senin besok kita libur karena masih cuti nasional. Kita masuk lagi tanggal 6 Januari kita kumpul kembali, ngasih lagi Pak Joko mungkin ya, sama Pak Umar semuanya dulu Pak Umar ya. Bu Joko, senang lagi Bu Joko tanggal 6 ya Bu Joko. Oke, barangkali itu. Gak ada lagi, kita akhiri. Moga dengan kita tuh dengan doa kafatul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.